The City is a Battlefield atau Perang Kota membuat nama Mokhtar Lubis muncul kembali. Film yang dibintangi oleh Chico Jericho, Jarom Kurnia, dan Ariel Tatum ini diangkat atau diadaptasi dari novel Mokhtar Lubis yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung. Mokhtar Lubis adalah wartawan yang berpindah kuadran menjadi sastrawan. Itu adalah bentuk survival dia karena namanya tidak boleh muncul sebagai pemimpin redaksi Koran Indonesia Raya. Sebuah bentuk pembungkaman freedom of speech yang terjadi di era sebelum reformasi. Mokhtar Lubis, kelahiran Padang 1922, itu mulai karir dari bawah sekali. Dia mendengar siaran radio berbahasa asing, bahasa Inggris terutama, mencatat dan meringkasnya untuk penjajah. Dan ketika Belanda kembali ingin menguasai Indonesia tahun 1949 itu, dia ditawari untuk mengelola media, ditawari sekolah ke Belanda, ditawari mobil, tapi dia menolak sehingga dia sempat menjalani masa tahanan. Dalam sejarah pers Indonesia, Opung Lubis ini namanya menjulang, baik dalam arti harafiah maupun dalam arti kiasan. Tingginya 180 cm, sehingga jadi pemain basket itu cocok. Atau kalau zaman dulu sudah ada padel, ya cocok juga buat Opung Lubis. Jadi guide wisata juga karena dia menguasai bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Tapi Opung Lubis ini lebih tepat kalau diberi julukan sebagai mercusuar pers Indonesia. Opung Lubis memimpin Koran Indonesia Raya di umur 28 dan mendirikan serta menjadi pemimpin redaksi harian berbahasa Inggris yang pertama di Indonesia, The Times of Indonesia. Mengungkap kasus-kasus korupsi itu bisa dibilang sebagai hobinya Opung Lubis. Dia menjalankan media dengan peran dan fungsi sebagai watchdog, anjing penjaga. Bahkan dia dijuluki sebagai nyamuk pengganggu penguasa. Kita tahu nyamuk kan, walaupun kecil, ketika gigit itu meninggalkan rasa gatal. Dan pernah mendengar tentang peribahasa ya, if you think you are too small to make difference, try sleeping with a mosquito. Coba deh tidur dengan seekor nyamuk, kalau bisa nggak bentol-bentol gitu kan. Karena penguasa gatal-gatal dengan pemerintahan Indonesia Raya, Mokhtar Lubis itu ya jadi sasaran. Kemerdekaannya dirampas, dia ditahan sedikitnya 10 tahun, 2 kali di era Orde Lama selama hampir 5 tahun pertama. Ketika itu dia di tahanan rumah. Dan salah satu novel yang juga dihasilkan dari penjara itu adalah Senja di Jakarta yang ditulis tahun 57. Manuskripnya diterjemahkan ke bahasa Inggris dan diterbitkan pertama kali di London. Ketika Indonesia Raya diizinkan terbit lagi, ada syarat dari pemerintah bahwa nama Mokhtar Lubis tidak boleh tampil sebagai pemimpin redaksi. Dan itulah Opung Lubis memilih opsi kedua, pindah kuadran menjadi sastrawan. Selain Jalan Tak Ada Ujung yang diadaptasi menjadi film Perang Kota, menurut keyakinan saya, ada satu lagi novel dari Opung Lubis yang cukup intens dan akan keren kalau dibuat film, yaitu Harimau-Harimau. Novel Harimau-Harimau ini mengingatkan saya kepada novel alegori George Orwell yang titlenya Animal Farm. Jadi Animal Farm ini bercerita tentang pemberontakan para binatang di sebuah peternakan karena mereka ketakutan dengan pemilik. Belakangan para binatang itu sadar bahwa bukan penguasa yang menakutkan, tapi adalah kuasa itu sendiri. Kekuasaan mau dipegang oleh manusia atau babi, sama aja.
Harimau-harimau ditulis oleh Mohtar Lubis di penjara, diterbitkan pertama kali tahun 75. Tapi juga sempat dilarang terbit oleh Orde Baru. Buku yang saya pegang ini adalah edisi tahun 2018. Dan saya itu punya kutipan yang saya suka dari halaman belakang buku ini, bahwa sebelum manusia memburu harimau, mereka itu harus membunuh harimau di dalam diri mereka sendiri. Mau yang terlihat taat, mau pemuda revolusioner, sama saja ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan, itu keluarlah harimau untuk mempertahankan diri. Bisa diartikan sebagai pengecut, lari dari kenyataan, atau bersembunyi atau membunuh kenyataan, atau semata untuk mempertahankan diri. Ada harimau di dalam diri setiap manusia.